Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Penyuluh Pertanian, Bapak Dr. Andus Gunawan Yulianto MMSI dan Bapak Sukadi SST MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang unsur-unsur yang melandasi profesionalitas kerja, komitmen, integritas, loyalitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Sebelum membahas materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, kelas 2 PPBA, yang beranggotakan saya sendiri, Kresna Awal Yudhistira sebagai moderator, dan Jihani Nurseha sebagai pemateri, Rahmawati Fajar Setianingrum sebagai pemateri, Rika El Sentia Sihide sebagai pemateri, dan Siti Faizatul Istiqomah sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Siti Faizatul Istiqomah. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang melandasi profesionalisme kerja. Penyuluh merupakan peran yang melibatkan seorang untuk melakukan sebuah komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sasarannya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar dan baik. Nah, penyuluhan juga mempunyai tugas ganda, yaitu menyampaikan informasi dan sekaligus berupaya untuk mengubah perilaku masyarakat sasaran untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang dicapai melalui keterampilan tinggi, menganut nilai-nilai moral, dan membimbing mendasari tindakannya. Adapun unsur-unsur yang melandasi profesionalisme kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu skill atau kemampuan, yaitu yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan sesuatu yang spesifik, bertarget tetapi dinamis, yang memerlukan waktu untuk belajar dan dapat diperlihatkan. Oleh sebab itu, seseorang yang profesional harus memiliki skill di bidangnya. Yang kedua, yaitu knowledge atau pengetahuan. Didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang guna mengenal sesuatu kondisi berdasarkan dengan persepsi pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang umumnya ditentukan oleh apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dibaca, pengalaman kerja, lingkungan sosial, dan lainnya. Yang ketiga yaitu attitude atau sikap ataupun perilaku yang harus dimiliki seseorang ketika mereka ingin atau berinteraksi dengan orang lain, disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap itu. Baik, selanjutnya yaitu komitmen profesionalisme. Komitmen profesionalisme merupakan peristiwa di mana individu sangat tetap dan nilai-nilai aturan dan tujuan serta profesinya. Seorang profesional dalam menjalankan tugasnya akan berdasarkan pada perilaku, sikap, dan orientasi terhadap profesinya tersebut. Hal ini akan memunculkan loyalitas pada profesinya. Jadi, disimpulkan bahwa komitmen profesionalisme merupakan proses sebuah individu atau auditor dalam mengidentifikasikan dirinya dalam membentuk nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan dari profesinya sehingga menumbuhkan loyalitas pada profesinya. Menurut Arana Ferris tahun 1984 dan Fatoni pada tahun 2008, kalimat menjelaskan mengenai karakteristik dari komitmen profesionalisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identifikasi. Maksudnya yaitu penerimaan tujuan, kesamaan nilai-nilai pribadi dengan profesi serta kebanggaan menjadi bagian dari profesinya. Yang kedua yaitu keterlibatan. Keterlibatan ini merupakan kesediaan untuk bekerja dan berusaha untuk sebaik mungkin bagi profesinya. Yang ketiga yaitu loyalitas. Loyalitas dan kesetiaan merupakan suatu ikatan emosional, keinginan untuk tetap menjadi bagian dari anggota proses. Terima kasih dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihani Nurseha. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integritas. Apa sih integritas itu? Nah, integritas ini merupakan sebuah standar moralitas dan etika seseorang. Tidak ada hubungannya dengan situasi yang kebetulan ada di sekitar Anda dan tidak mendorong kecepatan. Dimensi konsep integritas pada executive brain assessment itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah konsistensi, dan yang ketiga adalah keberanian. Nah,
Untuk kejujuran adalah dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Lalu untuk konsistensi, ini adalah dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, angkutan bal, dan fokus menyeluruh. Nah, kalau untuk keberanian, ini adalah dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada keberanian 6 menegakkan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian dan percaya diri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati Fajar Setianingrum. Waktu dan jaringan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai loyalitas. Menurut Hasibuan 2012, mengumumkan bahwa loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam pelatihan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaan dan jabatannya. Terdapat 4 faktor dalam loyalitas. Yang pertama ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyuluhan. Hal ini dikarenakan kepemimpinan merupakan gerbong utama untuk menggerakkan dan mengorganisasikan petani terhadap usaha taninya agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua ada karakteristik pekerjaan, di mana karakteristik pekerjaan ini merupakan indikator pekerjaan yang apabila pekerjaan tersebut baik, maka akan meningkatkan loyalitas pekerjaannya. Yang ketiga ada umpan balik. Nah, di mana umpan balik yang dimaksud adalah indikator dari karakteristik pekerjaan. Yang artinya indikator ini adalah faktor yang unggul yang mampu mempengaruhi petani. Hal ini dikarenakan dengan adanya respon positif yang ditunjukkan penyuluh terhadap petani sehingga membuat petani merasa diperhatikan jika ada umpan balik dari penyuluh. Yang terakhir ada pelatihan. Nah, faktor ini merupakan indikator dari variabel pengembangan karir dan pengalaman kerja, di mana kedua faktor ini sangat berkaitan erat. Ketika sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan, maka prosedur kerjanya pasti akan membuat loyalitas meningkat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Rika Elsantiasite. Waktu dan jaringan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Etos kerja penyuluh sangat berkaitan dengan kekuatan penyuluh terhadap kesuksesannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Sejalan dengan itu, terdapat banyak pandangan yang disampaikan oleh para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan atau etos kerja penyuluh. Salah satunya ialah Rogers yang memberikan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan penyuluh dalam sektor pertanian, dikutip dari Sunardi 1989. Nah, faktor-faktor yang menunjang perilaku seorang penyuluh itu diantaranya tingkat kesungguhan dalam mengemban tugas, tingkat orientasi pada kepentingan petani, kualitas program penyuluhan, tingkat empati perasaan peka yang lebih erat terhadap petani, tingkat homopili terhadap petani, atau yaitu lebih banyak unsur persamaan dengan petani, tingkat komunikasi dengan tokoh-tokoh petani, dan yang terakhir, tingkat kepercayaan petani kepada penyuluh. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok 6 PPPA. Dan sekarang izinkan saya memberikan kesimpulan pada materi ini. Kesimpulan materi ini yaitu hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan profesionalitas kerja yaitu harus memperhatikan pada unsur kemampuan, pengetahuan, juga sikap. Lalu yang dimaksud komitmen kerja penyuluh merupakan sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi. Seorang penyuluh pertanian juga haruslah berintegritas, dengan kata lain integritas diri, yang merupakan penilaian yang diberikan oleh orang lain berupa pengakuan dari apa yang mereka lihat dan alami dari kita. Selain berintegritas, loyalitas atau kesetiaan juga sangat diperlukan karena merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya dan jabatan. Sekian presentasi dari kelompok 6 kelas 2 PPPA. Apabila ada kekurangan atau salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.